Internet adalah jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Bagaimana internet dapat melakukan itu? Seperti apa sebenarnya bentuk dari internet itu sendiri? Di video ini kita akan belajar bagaimana internet bekerja. Internet pada dasarnya adalah keterhubungan. Kenapa kita bisa mengakses situs di seluruh dunia dengan sangat cepat? Karena ada penghubung dari perangkat yang kita gunakan hingga ke situs-situs tersebut. Untuk memahaminya, coba perhatikan analogi berikut. Ketika kita hubungkan laptop dengan hard disk eksternal, kita bisa mengakses isi dari hard disk tersebut. Itu bisa kita lakukan karena laptop dan hard disk terhubung melalui kabel USB. Nah, pada jaringan internet, kita mengenal dua elemen utama, yakni klien dan server. Klien adalah perangkat yang kita gunakan untuk mengakses internet, contohnya ponsel yang kita gunakan sehari-hari. Dan server adalah tempat di mana konten itu tersimpan. Jadi, ketika kita membuka konten apapun, misal video YouTube, video tersebut sebenarnya tersimpan di dalam hard drive yang ada bentuk fisiknya. Hard drive ini diinstal pada satu unit superkomputer yang akan terus menyala sepanjang waktu. Itulah yang dinamakan server. Kemudian, agar konten yang disimpan di dalam server bisa kita akses dari ponsel, kita butuh keterhubungan. Masalahnya, lokasi server dan klien itu tidak mesti dekat. Apalagi internet ini cakupannya dunia, maka bisa saja servernya terletak jauh di luar benua. Lalu, bagaimana menciptakan keterhubungan tersebut? Untuk menciptakan keterhubungan ini, sebenarnya ada beberapa opsi. Pertama, kita bisa pakai satelit. Jadi, dari server akan mengirimkan sinyal ke satelit, lalu satelit mengirimkan sinyal lagi ke klien. Tapi, lokasi satelit yang sangat jauh membuat latensi atau responnya jadi sangat lambat. Ujung-ujungnya, kecepatan internet jadi lambat. Lalu, apa yang membuat koneksinya bisa cepat? Internet dapat terhubung karena ada kabel fiber optik. Kabel ini menggunakan kecepatan cahaya dalam mentransfer data. Tapi, bagaimana mungkin seluruh dunia dapat terhubung ke kabel tersebut? Memang, itu terlihat mustahil. Tapi nyatanya, hingga saat ini kita punya jaringan kabel fiber optik yang sangat besar, yang menghubungkan benua-benua di seluruh dunia. Kalau Anda melihat map ini adalah mapping kabel fiber optik yang menjadi alasan internet itu ada. Nah, kabel-kabel ini tidak langsung mengarah ke klien atau ponsel kita. Kabel ini hanya berfungsi sebagai jalur highway-nya. Agar data dari server bisa sampai ke klien, tentu ada elemen lainnya. Seperti yang tadi kita bahas, dua elemen penting pada internet, itu klien dan server. Satu lagi adalah ISP atau Internet Service Provider. Ini adalah instansi atau perusahaan yang menyediakan jalur-jalur keterhubungan ini. Jadi, server yang terletak di suatu lokasi akan dihubungkan ke jaringan kabel fiber optik ini. Lalu, ISP juga dihubungkan ke jaringan kabel fiber optik. Di tahap ini, ISP dan server sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya, kita tinggal menghubungkan ISP dengan klien. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang paling umum di Indonesia itu ada dua, yakni menggunakan layanan internet kabel dan internet seluler. Internet kabel disebarkan melalui kabel fiber optik juga, yang biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan. Kabel ini akan langsung terhubung ke tiap rumah pelanggan. Biasanya, kabel ini dihubungkan ke router agar klien bisa mengaksesnya melalui sinyal Wi-Fi. Atau yang kedua adalah internet seluler. Kalau internet seluler, itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi, jaringan kabel fiber optik itu akan terhubung ke pusat operator seluler. Lalu di pusat tersebut akan dibangun menara pemancar. Di atas menara pemancar, terdapat antena pemancar yang akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu ke tower-tower di sekitarnya. Lalu, tower-tower ini juga punya antena yang serupa. Ini berfungsi untuk menerima sinyal dari pusat operator. Nah, sinyal dari pusat tersebut akan diubah frekuensinya menjadi frekuensi yang lebih rendah
untuk dipancarkan lagi menggunakan antena RF. Antena RF adalah antena pemancar sinyal yang bentuknya persegi panjang. Bentuk persegi panjang memungkinkan sinyal yang dipancarkan punya area lebih luas, tapi radiusnya lebih pendek. Sinyal yang dipancarkan antena RF inilah yang akan kita terima pada ponsel kita. Jadi, keterhubungan ponsel kita ke internet itu pertama dari ponsel terhubung ke antena tower. Lalu, dari tower, sinyal tersebut akan dipancarkan lagi ke tower-tower lainnya, hingga sampai ke pusat operator. Nah, dari pusat operator, kita bisa masuk ke jaringan kabel fiber optik untuk mengakses apapun di dunia. Intinya, internet adalah jaringan kabel dan nirkabel yang saling terhubung. Ketika kita bisa masuk ke dalam jaringan tersebut, maka kita bisa mengakses apapun yang terhubung pada jaringan internet. Itulah animasi tentang bagaimana cara kerja internet. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.